Halo semuanya, selamat datang di kuliah tambahan. Welcome to the additional class for Information System Management. This is the 14th meeting, and today we are going to talk about managing global system. Today we are going to learn about what major factors are driving the internationalization of business, what are the alternative strategies for developing global businesses, what are the challenges posed by global information systems and management solutions for these challenges, what are the issues and technical alternatives to be considered when developing international information systems. Okay, let's get started. The first, we want to talk about the L'Oreal Global Makeover. Jadi seperti yang kita semua sudah tahu, L'Oreal itu adalah sebuah perusahaan global, ya. Dia sudah ada di mana-mana, baik itu pabriknya maupun headquarters-nya, maksudnya di setiap negara dia ada. Dia distribusikan ke ratusan negara, kemudian tentunya di setiap negara-negara di mana ada distribusinya, ya ada kantornya, kantor distribusi maupun kantor produksi dan lain-lain, kantor pemasarannya dan lain-lain. Nah, tapi L'Oreal mendapati masalah, yaitu dia punya large number of brands. Dia punya sangat banyak jumlah brand dalam L'Oreal itu ada sangat banyak, ya. Produknya banyak, lokasinya banyak, dia punya complex production process, dan dia punya berbagai sistem. Jadi di setiap negara di mana L'Oreal ada, dia punya sistem informasi yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau kalian jadi si L'Oreal ini dia punya large number of brands ya. Jadi kalau kalian ingat belajar pemasaran, dalam pemasaran itu kita bisa saja satu perusahaan induknya, tapi dia punya banyak brand dalam grup tersebut. Jadi misalnya L'Oreal, selain dia punya L'Oreal sendiri, dia juga di dalam grup L'Oreal ini, L'Oreal Global, dia juga membawahi brand Lancome. Kemudian Yves Saint Laurent punya beauty products, Bioterm, Garnier juga dari L'Oreal, kemudian Shu Uemura, Urban Decay, Kiehl's, Clarisonic. Mereka semua itu brand-brand yang berada dalam grup L'Oreal. Nah, tapi pasti kalian juga sudah belajar di pemasaran bahwa ya walaupun produk-produknya itu seperti produk saingan, tapi kan mereka punya spesifikasi bahan yang berbeda-beda. Untuk jenis kulit yang berbeda, target pasarnya pun menjadi beda begitu, yaitu di pemasaran. Nah, kembali lagi ke information system. Nah, brand yang berbeda-beda ini di lokasi yang berbeda-beda mungkin punya sistem yang beda-beda juga. Jadi misalnya grupnya L'Oreal di Indonesia itu pakai sistem informasi yang berbeda dengan grup L'Oreal yang ada di Korea atau yang ada di Filipina begitu. Nah, sedangkan L'Oreal ini kan sebenarnya satu kesatuan, harusnya terintegrasi sebagai L'Oreal Global. Jadi akhirnya solusinya adalah mereka membuat sistem ERP yang diimplementasikan secara global. Jadi dia pakai SAP's ERP system yang diintegrasikan dengan FlexNet dari Apriso untuk operation manajemennya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ya kan dalam pengembangan perusahaan, jadi L'Oreal kan tidak langsung menjadi global. Beberapa dekade dulu dia mulai dari negara asalnya, kemudian merambah ke negara-negara tetangga, kemudian masuk ke Amerika, masuk ke Asia, tambah lama tambah besar. Nah, seiring dengan perkembangan itu, ya dia pasti mulai mengimplementasikan sistem IT. Tapi tadinya sistem IT-nya terpisah-pisah. Akhirnya setelah dia punya brand sudah sangat banyak, menjadi besar, mungkin sampai pada titik di bawah, kayaknya ini saya harus kasih sama semua IT-ku, apalagi information systemku, apalagi kalau misalnya ya sekarang produk sudah semakin mengglobal, kita jadi butuh satu integrated system supaya kita bisa memonitor semua produksi dan pemasaran dan lain-lain secara bersamaan gitu, supaya seragam. Jangan kita misalnya ambil barang Urban Decay masuk ke Indonesia, kemudian dia ketika mau pesan order produk ke sesamanya kok beda ketika masuk dengan ke Kiehl's atau apa. Jadi dia butuh integrated system for monitoring production, dan dia juga perlu enterprise software untuk melihat, menyamakan ini semua. Di brand yang banyak ini, produk yang banyak ini kan kualitas dan production standarnya harus tetap tinggi. Jadi supaya semua
ininya sama, maka ya dipakailah Global Information System dalam L'Oreal. Nah, Global Information System itu disebut juga dengan GIS ya. Bisa kalian lihat di sini GIS. GIS itu berarti GIS itu adalah sebuah singkatan dari Global Information System. Nah, Global Information System ini ya tentunya ada software-nya, ada hardware-nya, kemudian ada berbagai metode, data, dan people-nya. Nah, kenapa GIS ini diperlukan? What are the factors driving the internationalization of business? Seperti yang sudah diilustrasikan tadi dalam kasusnya L'Oreal, ada beberapa hal yang mendorong sebuah bisnis untuk menginternasionalisasikan sistemnya. Kan mungkin dulu orang pikir, ya udahlah ya, yang penting saya global, saya ada di tiap negara, biar sistemnya nggak usah seragam, nggak usah sama bahasanya. Ya, tapi ada beberapa hal yang yang ternyata bikin, oke, kita harus samakan ini. Kenapa? Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama, global economic system. Jadi karena network dan information system sudah semakin canggih, akhirnya global itu mendorong kita untuk menyamakan kita punya information system. Kemudian growth of international trade. Jadi sekarang sudah semakin gampang kita belanja secara internasional. Walaupun kita tinggal di Indonesia misalnya, ada di Indonesia kita bisa beli misalnya produk-produk Urban Decay dari Sephora Indonesia. Tapi tidak ada yang menghalangi kalau kita mau beli dari Sephora Australia, bisa aja kalau mau begitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat kualitas yang sama ketika kita belanja di Urban Decay Indonesia maupun Urban Decay Australia? Ya, itu kita harus samakan information systemnya. Jadi karena ada pertumbuhan dari international trade, yaitu sudah radically altered domestic economies around the globe. Now, for example, production of many high-end electronic products parceled out to multiple countries. Nah, salah satu alasannya juga karena produksi dari banyak produk-produk itu biasanya dia di supply chain-nya itu ada di beberapa negara sekaligus. Ya, jadi misalnya iPhone nih, kita sudah tahu iPhone itu kan terkenal sekali ya. Ada dia punya kata-kata yang ikonik, design in California, made in China. Atau kalian pasti semua yang punya produk Apple pasti pernah lihat tulisan itu, design in California, made in China. Kenapa dia tidak tulis made in China saja? Ya karena dia mau menegaskan bahwa ya memang sih made in China, karena mungkin secara manufacturing, assembly line lebih ekonomis kalau mereka bikin di Cina. Tapi mereka harus menekankan juga bahwa walaupun dibikin Cina, ini bukan produk Cina, ini adalah produknya Amerika. Jadi dia tekankan design in California. Nah, bayangkan kalau ketika proses desain, dan sebenarnya bukan cuma desainnya ya, ada banyak hal yang jadi iPhone supply chain itu dilakukan secara global. Kalau kita lihat di sini, jadi Apple itu desain di California. Nah, tapi dia itu ambil dia punya komponen Bluetooth sama Wi-Fi itu dari Jepang. Kemudian phone network komponennya itu dari Jerman. Kemudian accelerometers dan giroskopnya dari Taiwan. Semikonduktornya komponennya dari Italia. Jadi supply chain-nya itu global dari mana-mana. Nah, kemudian itu yang dipakai baru diassemble, dirakit di Cina begitu. Jadi ini ya, mungkin kalian pernah dengar ini perusahaan Foxconn. Ini Foxconn sendiri lokasinya di China, tapi yang punya orang Taiwan. Jadi kita lihat sini, iPhones are assembled in China by Taiwanese manufacturer Foxconn. Nah, jadi di sini kita lihat sangat menarik bahwa satu produk iPhone itu panjang sekali supply chain-nya. Nah, ya kalau supply chain itu bicara operasional. Nah, tapi dari segi global information system-nya kita lihat, bayangkan kalau kita pakai sistem yang berbeda-beda dari Amerika, kemudian ngomong sama, ya ada komunikasi ya, ada aliran informasi dari Amerika dengan Korea, Taiwan, Jerman, dan lain-lain. Nah, bayangkan kalau pakai sistem yang berbeda-beda, pastikan ketika dia bermigrasi, dia terkonek, ya pasti terjadi hambatan. Makanya bagusnya kalau sistem informasinya ini dari satu negara ini kemana-mana,
Kemudian ketika nanti dia distribusikan secara internasional, bagusnya kalau sistem informasinya sama atau terintegrasi supaya lebih lancar begitu. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa perusahaan itu mengintegrasikan information systemnya, jadi dia menyamakan semua secara global. Jadi itu ya, there are so many factors driving the internationalization of business. It's also a strategy when building international system. Jadi sebuah strategi ketika kita membangun sistem internasional, yang pertama kita harus memahami global environment-nya. Kita harus memahami lingkungan secara globalnya bagaimana. Business drivers for global competition, kemudian inhibitors creating management challenges. Setelah itu develop corporate strategy for global competition. Jadi kita harus tentunya mengembangkan strategi korporat untuk kompetisi global. Ya, perusahaan global, kompetitornya juga perusahaan global. Ya, mungkin juga ada kompetitor perusahaan lokal ya, tapi tentunya membutuhkan corporate strategy. And then develop organization structure and division of labor. Mengembangkan struktur organisasi dan divisi pekerjaan. And consider management issues. Apa-apa kira-kira strateginya ketika membangun international system, bisnis prosedurnya bagaimana, apakah kita harus melakukan re-engineering, bagaimana perubahan ini kita manage, and then also we have to consider the technology platform. Nah, secara kita bisa melihat di sini diagram dari International Information System Architecture. So there are global environment, business drivers, and challenges-nya apa. Kemudian kita harus tahu global strateginya apa, organization structure-nya bagaimana, management and business prosesnya bagaimana, dan teknologi platformnya bagaimana. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah information system internasional, ya dia harus terdiri dari komponen-komponen ini. Lingkungannya bagaimana, strateginya bagaimana, struktur organisasinya bagaimana, proses bisnisnya, dan tentunya teknologi platform yang dipakai. Nah, secara umum yang mendorong global business itu kita bisa lihat general cultural factors dan juga kita bisa lihat dari specific business factors. Kalau faktor dari budaya secara umum, ya global communication and transportation technologies. Jadi teknologi komunikasi global dan transportasi, kemudian pengembangan dari budaya global, kemudian munculnya norma global sosial, kemudian munculnya norma-norma sosial secara global, kemudian political stability, and also global knowledge base. There are also specific business factors that enforce company to do internationalization. They are global markets, global production and operations, global coordination, global workforce, and global economies of scale. In conducting global business system, of course, there are a lot of challenges, a lot of obstacles. Dalam kita melakukan business system yang global, tentunya ada banyak tantangan dan rintangan. Nah, secara culture sendiri pasti ada, karena culture particularism ada budaya-budaya khusus yang berlaku secara regional, secara nasional. Kemudian pasti ada juga hambatan dari perbedaan bahasa. Kemudian tantangan lainnya adalah social expectation. Jadi ekspektasi untuk nama brandnya, kemudian jam kerjanya. Jadi kalau informasi sistemnya sudah tercapai, sudah terintegrasi, mungkin ada masalah karena perbedaan jam kerjanya, karena perbedaan waktu. Atau mungkin juga misalnya nih jam kerja di Indonesia sama di negara-negara lain mungkin ada perbedaan. Kenapa nih orang Indonesia kalau dihubungi di jam-jam tertentu mereka selalu katanya lagi berdoa. Kenapa harus ada berdoa? Nah, karena mungkin orang-orang barat atau orang-orang yang tidak dari budayanya tidak mengikuti agama tertentu, mungkin mereka tidak bisa mengerti hal itu. Wah, kenapa pas jam segini selalu tidak ada? Padahal kan memang itu waktu sholat misalnya. Dan itu sesuatu yang di Indonesia dianggap sangat normal dan memang itu bagian dari social establishment-nya kita, tapi itu belum dipahami sama orang lain. Jadi itu salah satu tantangannya. Dan tentunya kalau ada perbedaan seperti itu ya ada juga cara-cara untuk melewatinya. Gitu. And then also there are political laws.
transborder data flow, kemudian privacy flow, commercial regulation, ya ketika data mengalir dari satu negara ke negara lain, ya tentunya ada